warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Baik, kemarin dulu akan lihat kesiapan kalian di dalam belajar ini. Dan yang tentunya yang baik atau yang baik ya, diperbaiki posisi dirinya supaya nanti bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian juga anak-anak sekalian, kita akan mempelajari salah satu disiplin ilmu yaitu usul fikih. Ya, maka di sini kalian harus semangat untuk mempelajari usul fikih ini. Seperti semangatnya para ulama, karena usul fikih ini adalah sangat penting sekali di dalam mempelajari syariat-syariat agama Islam. Jadi semangat. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ya, ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Mas Kevin, silakan Kevin untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Pak dulu absen dulu ya. Ada Gabus Komandan. Apa nanti? Anak-anak, perhatikan ya. Mempelajari yaitu tentang ijtihad ya. Sebelum kita mempelajari tentang ijtihad, maka di sini Bapak Guru akan menanyakan kepada kalian tentang materi yang sudah Bapak Guru berikan ataupun dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang sumber-sumber hukum yang disepakati oleh ulama dan juga sumber-sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sekarang Bapak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang sumber-sumber hukum yang disepakati oleh ulama? Ya, Bapak Guru. Ya, bagus. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ya, itu adalah materi kita pada kesempatan yang lalu. Itu tentang hukum atau sumber hukum yang disepakati dan yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka di sini anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang materi di hari ini, maka Bapak Guru akan menyampaikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Sebelum tentang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, maka saya akan menanyakan kepada kalian tentang yaitu ijtihad. Pernahkah kalian mendengar ijtihad? Ya. Apakah itu ijtihad? Ya, apa Mas? Ya, itu adalah ijtihad ya. Jadi mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan yaitu hukum syar'i secara ijtihad. Nah, jadi itu adalah materi kita yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu tentang tujuan belajar kita. Jadi nanti di sini Pak Guru akan menyampaikan ataupun menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Perhatikan di layar. Melalui tayangan slide PPT itu artinya PowerPoint, itu peserta didik dapat membangkitkan konsep ijtihad dalam Islam dengan tepat dan benar. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui proses tanya jawab, peserta didik dapat menelaah pengertian ijtihad dengan tepat dan benar. Kemudian yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan hukum ijtihad dengan tepat dan benar. Kemudian yang selanjutnya, melalui teori peserta didik dapat menyimpulkan dalil tentang ijtihad dengan tepat dan benar. Kemudian yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merinci syarat-syarat ijtihad, syarat-syarat mujtahid dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis tingkatan
mustahil dengan tepat dan benar. Yaitu tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan ijtihad. Nah, kemudian anak-anak, proses pembelajaran kita itu adalah yang pertama, itu adalah nanti Bapak Guru akan memberikan kepada kalian suatu permasalahan. Kemudian yang kedua nanti yaitu mengorganisasi, yaitu nanti Bapak Guru akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kemudian yang selanjutnya nanti Bapak Guru akan membimbing kalian dalam proses diskusi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Nanti setelah diskusi kalian presentasikan di depan. Kemudian yang lainnya nanti akan menanggapi ataupun memberikan tambahan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, itu adalah proses pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk ke poin yang pertama ya, anak-anak, yaitu orientasi peserta didik kepada permasalahan. Nah, di sini perhatikan anak-anak. Coba kalian baca dengan baik percakapan antara Ahmad dengan Muhammad. Jadi sedikit saya sampaikan. Jadi kehidupan kita sekarang ini kan sangat modern, banyak sekali permasalahan yang baru yang harus kita pahami ataupun yang kita cekali hukumnya. Maka bagaimana cara untuk bisa mengetahui hukum dari suatu permasalahan tersebut? Apa caranya anak? Itu dengan ijtihad. Ya. Jadi itu ya, dengan cara ijtihad. Nah, kemudian yang selanjutnya anak-anak, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kelompok menjadi 4 kelompok. Sedangkan yang ini ke sini, yang ini ke sini, kita bentuk kelompok masing-masing 5 ya. 5 kali 4 kan berarti 20. Ya, silakan. Berarti sini 5, sini 5, sini 5, sini 5. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Berikan kepada kalian waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Maka sekarang waktunya untuk presentasi. Saya masih dari kelompok kita akan asal dari Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses. Bagaimana hukum Muhammad berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Muhammad belum bisa berijtihad, belum boleh untuk berijtihad karena Muhammad belum memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid. Dan di antara syarat-syarat mujtahid sebagai berikut: Islam dan merdeka, balik dan katakan, mengetahui dari nabi dan hujahnya, mengetahui nas dan mansukh, mengetahui ilmu usul fikih dan mengetahui bahasa Arab. Sekian. Ya, itu presentasi ijtihad. Ada yang menambahkan tentang syarat-syarat ijtihad yang lainnya? Silakan dari coba menambahkan dari syarat-syarat orang yang berijtihad. Pertama adalah dia mengetahui makna hukum baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian mengetahui garis hukum baik secara bahasa maupun secara juga. Dan kemudian mengetahui Al-Quran dan hadis yang telah dinasakh dan mengetahui ayat dan hadis yang dinasakh. Kemudian mengetahui sesuatu yang hukumnya telah diberi oleh Islam sehingga tidak dikatakan hukum yang bertentangan dengan Islam. Kemudian mengetahui qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan qiyas. Yang terakhir menguasai bahasa Arab tentang nahwu, sharaf dan yang lainnya. Ya, terakhir yaitu analisa dan juga evaluasi ya. Jadi di sini Bapak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang ijtihad, maka diperhatikan dengan baik-baik power-powernya ataupun yang dikaya. Ya, seperti ini ya, perhatikan dengan baik-baik. Jadi ijtihad pada masa tadi itu terbagi dari mustahil mutlak
mustahid munasib, mustahid fil madhab, mustahid tarjih, mustahid fatwa. Nah, kemudian dari mustahid mutlak itu nanti ada berkembang yaitu madhab. Dari madhab itu ada klasifikasi madhab, ada taklid, ada ittiba, ada tarjih. Kemudian pembagian atau macam-macam madhab itu ada Maliki, Hambali, Syafi'i dan juga Hanafi. Nah, kemudian ini adalah peta konsep tentang istihad. Yang selanjutnya, perhatikan. Nah, sekarang pengertian daripada istihad. Nah, istihad itu secara bahasa itu artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Sedangkan menurut istilah Imam Asy-Syaukani itu menjelaskan mengerahkan kemampuan dalam mempelajari hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istihad. Nah, ini adalah pengertian daripada istihad. Kemudian yang selanjutnya hakikat daripada istihad. Nah, ini adalah hakikatnya adalah pengerahan dari awal secara maksimal. Kemudian usaha istihad dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat istihadnya. Jadi tidak semua orang bisa beristihad. Jadi orang yang sudah derajat faqih atau mujtahid. Kemudian produk apa yang dihasilkan itu adalah dugaan yang kuat. Jadi bukan merupakan suatu hal yang pasti. Jadi itu masih dugaan. Kemudian yang terakhir istihad itu adalah ditempuh dengan cara istinbat, yaitu mengambil kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya dasar hukum istihad. Ya, banyak sekali dasar hukum istihad. Ini yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 69. Salah satu apabila seorang hakim itu beristihad, ya pasok kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia itu salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Itu dari hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum daripada istihad. Ya, jadi secara umum orang yang sudah sampai derajat mustahid faqih maka wajib hukumnya untuk beristihad. Ini secara umum. Adapun orang yang belum sampai derajat mustahid maka dianjurkan untuk mengikuti madhab saja. Dan suatu hukum tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita dinyatakan untuk beristihad berdasarkan dalil yang bersangkutan dengan cara tersebut. Ya. Kemudian ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Ya. Mungkin kalau merasa cukup ada beberapa kesimpulan yang sudah kalian kemukakan. Ya, Bapak Guru apresiasinya kepada kalian yang sudah melakukan diskusi dan juga presentasi di depan tadi. Kemudian anak-anak sebelum kita masuk ke bentuk, nah di sini Bapak Guru ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana proses pembelajaran kita dengan diskusi ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya, dengan diskusi, itu istilahnya adalah group discussion. Nah, itu bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Ya, itu adalah metode kita dalam pembelajaran kali dengan diskusi. Kemudian sebelum Bapak Guru tutup, maka di sini ada tugas untuk kalian di minggu yang akan datang. Itu kalian membaca tentang madhab. Di buku sudah ada, kalian baca madhab. Nanti di pertemuan yang akan datang kita baca ataupun kita jelaskan. Nah, kemudian sebelum bisa akhiri, maka di sini Bapak Guru akan memberikan kepada kalian soal untuk evaluasi. Silakan dikerjakan. Ya. Kemudian untuk yang terakhir ya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.